Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita kali ini kita akan membicarakan tentang 4 prinsip hidup seorang muslim sejati. Apakah 4 prinsip hidup seorang muslim sejati itu? Mari kita simak satu persatu. Prinsip hidup seorang muslim yang harus dipegang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah merindukan surga. Setiap muslim menginginkan agar bisa masuk ke dalam surga, tempat kembali di akhirat. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatannya tiada terkira dan terbayangkan. Surga menjadi sesuatu yang amat dirindukan dan didamba-dambakan oleh seorang muslim sejati. Namun, kerinduan kita kepada surga tidak hanya sekedar dihayalkan, tetapi harus diusahakan semaksimal mungkin. Karena itu seorang muslim berusaha dengan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan segala amal-amal saleh. Karena surga disediakan bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian, prinsip hidup yang kedua seorang muslim sejati adalah takut kepada neraka. Rasa takut kepada neraka bisa tumbuh dalam jiwa manakala kita menyadari betapa siksa dan azab Allah yang tidak dapat terbayangkan, bagaimana dahsyatnya siksaan di dalam neraka. Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa api neraka 70 kali lipat api dunia baru sebanding panasnya api neraka. 70 kali lipat panasnya dunia baru sebanding panasnya api neraka. Oleh karena itu, jika kita telah menyadari dan kita telah memiliki rasa takut kepada neraka, maka kita tidak akan melaksanakan, tidak melakukan apa yang menjadi penyebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Karena itu kita harus menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari api neraka yang sangat dahsyat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, prinsip hidup seorang muslim yang ketiga adalah meyakini adanya kematian. Meyakini adanya kematian tidak semata-mata kita yakin bahwa kita pasti mati. Tetapi yang paling penting, saudara-saudaraku, yang perlu kita pahami, yang perlu kita sadari, bahwa kematian itu adalah bukan akhir dari segala-galanya. Tapi kematian itu adalah awal dari kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di akhirat. Bahagia atau celakanya sangat ditentukan di dunia ini. Sangat ditentukan di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus
senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Dengan demikian, yang harus kita pegang teguh adalah bukan yang penting kita mati di mana dan kapan. Bukan itu yang penting. Tapi yang penting adalah dalam keadaan bagaimana kita mati. Apakah kita dalam keadaan ketakwaan, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kematian itu datang menjemput kita? Ataukah pada saat dalam keadaan bermaksiat? Nauzubillahi min zalik. Lalu kemudian yang keempat yang menjadi prinsip hidup seorang muslim sejati yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya adalah kita menyadari bahwa dunia ini adalah tempat cobaan. Dunia ini adalah tempat kita diuji. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepadamulah, hanya kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, jika kita telah menyadari bahwa dunia ini adalah tempat kita diuji, tempat cobaan, maka jika ujian dan cobaan menimpa diri kita, maka kita tidak menganggap itu adalah sesuatu yang berat. Karena kita telah memahami bahwa dunia ini adalah memang tempat kita diuji. Apa tujuan ujian dan cobaan itu? Adalah salah satu di antaranya adalah untuk agar kualitas keimanan seorang hamba semakin berkualitas, semakin baik. Hingga semakin berkualitas iman seseorang, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.